Hello, welcome to Audiology Channel, audio asik untuk semua. Hari ini kita mau unboxing head unit Alpine, tipenya CDA 9886. Ini adalah head unit single DIN yang ada CD, MP3, WMA, dan AAC, dan sudah ada USB-nya. Nah, head unit ini tuh dulu keluarnya sekitar tahun 2012. Dia bersanding dengan CDA 9887. Dan bedanya dengan 9887 itu yang 9886 ini tidak built-in prosesor. Jadi dia ada tambahan USB tapi dia belum ada prosesornya. Maka dari itu waktu zaman itu lebih terkenal CDA 9887 karena sudah ada pengaturan prosesor yang bisa mengatur suara. Nah, ini adalah bentuk head unitnya. Di depan dia ada tulisannya, ada SD radio, USB playback, bisa connect ke iPod, bisa puter disk, MP3, dan AAC. Nah, ini penampakan gambar di bawahnya, sama ada gambar depan head unitnya dan ada tulisan CDA 9886. Lalu kemudian atasnya juga sama, sampingnya juga sama, kebalik. Nah, ini ada gambar remote-nya di sini. Nah, ini belakangnya dia ada spesifikasinya ya. Ini ada full speed connection for iPod, MP3, WMA, AAC playback. Terus Bluetooth ready, tapi Bluetooth-nya harus menggunakan modul lagi. Terus pre-out-nya ada 3. Pre-out-nya ada 3, yaitu untuk biasa front, rear, dan subwoofer. Terus ada crossover-nya built-in. Terus ini bahasa yang lainnya ya, cuman translate aja. Nah, ini bentuk dus bawahnya ini 18 watt kali 4. Made in-nya juga made in China ya, tapi desainnya di Jepang, Alpine. Nah, ini dusnya kebetulan sudah saya bongkar. Nah, di dalamnya itu ada yang pertama, lihat di sini. Itu ada buku manualnya. Buku manualnya seperti ini. Ada bahasa Inggris dan bahasa Chinese. Jadi buku paduannya 2 bahasa ada di sini. Lalu yang kedua ada kitab garansinya. Lalu ada ini box head unitnya. Jadi head unitnya bisa di-detach, bisa dikeluarin, dipisahin dari DIN-nya. Terus ini ada emboss Alpine yang di sini. Head unit 2 single DIN pada zaman itu semuanya bisa di-detach ya kebanyakan. Jadi beda dengan head unit yang TV zaman sekarang. Pada zaman itu semuanya bisa dicabut, bisa dibawa mukanya dan disisakan saja bagian CD-nya. Jadi ketika mobil ditaruh di bengkel atau misalkan disimpan di body repair, itu orang yang mengerjakannya nggak bisa iseng dengan memutar CD atau memutar audio di mobil kita. Nah, ini bentuk remote-nya, dapat remote. Ini yang pertama ada power buat nyalain, source itu untuk merubah dari CD, radio, USB. Terus band itu juga sama buat ngatur bandnya. Terus volume up down. Nah, terus yang unik itu yang paling enak menurut saya dari remote ini adalah kalau kita main dari USB, dia kan ada foldernya. Nah, foldernya itu dia bisa milih seek track plus minus, atau folder atas bawah. Jadi kita nggak perlu next terus sampai banyak, tapi kita bisa pindah antar folder juga. Nah, terus ada juga pause play di sini. Jadi kalau misalkan kita mau telepon atau mau apa, bisa di play pause atau di mute. Mute itu buat matiin langsung volumenya. Nah, yang terakhir adalah A processor. Nah, head unit ini kan gak ada prosesornya, tapi kenapa disematkan A processor? Jadi head unit ini bisa kompatibel dengan prosesor yang namanya PXA H100. Jadi PXA H100 itu ketika disambungkan dengan head unit ini, maka head unit ini akan memiliki prosesor dan bisa disetting langsung melalui head unit.
Jadi enaknya pada zaman itu head unit itu bisa digunakan juga untuk setting prosesor, gak seperti zaman sekarang semuanya harus menggunakan laptop. Nah ini tipenya RUE 4202. Di belakangnya ini ada tempat baterainya A3 2 pieces. Nah ini remote-nya ya. Lalu kemudian yang paling terlihat adalah head unitnya. Nah ini adalah penampakan head unitnya. Head unitnya ada Alpine-nya di sini. Nah terus ini ada tombol imprint, bisa kelihatan di sini. Kalau misalkan tombol imprint ini bisa untuk setting prosesor, tapi harus dikonek dulu ke PXA H100 melalui kabel khusus. Ya ada kabel khusus untuk komunikasi dengan PXA. Lalu ini ada play pause, ada search buat search folder, bisa buat folder atau track. Ini buat back, ini untuk tombol volume, dan ini bisa ditekan. Ini bisa untuk setting bass atau setting treble langsung dari sini. Lalu ini source, ini band, ini sama kayak yang di remote untuk seek track dan seek folder. Nah yang ke bawah ini ada tulisan font. Nah head unit ini tuh sudah Bluetooth ready. Jadi kalau misalnya ditambahkan mode Bluetooth, langsung dia bisa connect ke handphone. Terus ada view juga, ini buat setting-setting, dan ada nomor dari 1 sampai 6. Nah selain untuk simpen radio, ini bisa berguna juga untuk kalau yang waktu zaman itu menggunakan CD changer di belakang. Ini bisa buat penempatan CD, bisa juga untuk pilih menu settingan prosesor. Jadi ada 6 settingan prosesor yang bisa dipilih langsung di head unitnya. Nah terus ini untuk buka CD-nya di sini nih. Nah tuh, jadi dibuka CD-nya, lalu ada input masuknya dan keluarkan CD-nya dari sini, tombolnya. Kemudian ini head unitnya bisa dicopot nih ininya, jadi muka atau face-nya ini bisa dibawa seperti yang tadi saya bilang, dan ditinggalkan hanya dalamnya saja. Jadi orang nggak bisa iseng. Nah dilihat dari belakangnya ya. Nih belakangnya ada 3 pre-out yang tadi. 3 pre-out untuk front, rear, dan subwoofer. Jadi ini bisa 3 RCA. Kalau misalkan memang langsung dari head unit, bisa dimasukkan langsung ke sini. Atau nanti kalau ke prosesor, kita gunakan kabel yang warna biru ini. Kabelnya warna biru untuk setting ke prosesor. Dia khusus untuk Alpine. Jadi nggak ada prosesor lain yang menggunakan kabel tipe seperti ini nih pinnya. Kemudian dia ada juga yang USB. Nah USB seperti ini. Yang lainnya dia sama seperti yang lain, dia ada high input, high output, dan lain-lain. Ada ke antena. Nah tapi sepertinya untuk head unit zaman ini, dia itu yang belum ada adalah remote steering switch. Jadi seperti kita tahu kalau zaman-zaman sekarang ini head unit itu semuanya sudah bisa langsung connect ke remote yang ada di setir. Tapi untuk zaman-zaman ini sepertinya belum ada nih. Dia harus menggunakan modul tambahan lagi untuk bisa connect ke remote di setir. Nah untuk impresi suaranya, saya pernah pakai ini kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan menurut saya ini head unit yang benar-benar bagus. Karena dia dilengkapi USB ya. Pada zaman itu orang masih semuanya beli CD asli untuk connect segala macam. Tapi head unit ini sudah lengkap, ada USB-nya, dan jadi bisa putar lagu dengan lebih fleksibel. Begitu. Nah head unit ini menurut saya kalau misalkan sekarang ada yang masih ingin menggunakan single DIN, bisa dipakai nih untuk mobilnya. Oke, sekian dari unboxing review saya mengenai head unit Alpine CDA 9886. Terima kasih sudah menonton.